Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Parent, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Alam Perdana kembali menjumpai Anda untuk berbagi informasi ataupun bertukar ilmu seputar parenting. Nah, hari ini saya akan memilih sebuah tema terkait dengan bagaimana sih memilih atau membelikan mainan kepada anak sesuai dengan usianya. Tema ini sangat cocok menurut saya untuk didengarkan oleh bagi Anda smart parent yang baru memiliki anak pertama. Biasanya masih mikir-mikir nih, mainan ini butuh nggak ya buat anak saya? Nah, saya harapkan informasi ini bisa memberikan pengetahuan kepada smart parent untuk memilihkan mainan anak di masa yang akan datang. Sebelum saya bahas seputar informasi ini, silakan langsung subscribe dulu untuk di YouTube channelnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya, atau bisa like and share di kolom Instagram. Smart Parent untuk memilihkan mainan anak sesuai dengan usianya, tentunya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian mainan itu? Secara sederhananya, bahwa mainan itu adalah sesuatu yang digunakan ataupun alat dalam permainan. Secara umum sendiri, untuk memilihkan mainan, orang tua setidaknya harus memikirkan 3 pertimbangan. Salah satunya itu ada kenyamanan bagi anak, keduanya adalah keamanan bagi anak, 3 tentunya manfaat bagi anak. Nah, secara umum ini, kriteria ini setidaknya orang tua harus bisa memikirkan apa sih manfaatnya saya memberikan ini kepada anak, aman nggak ya mainan ini? Nah, tentunya ketiga kriteria itu orang tua harus bisa memikirkan ulang ya. Lalu, mainan apa saja yang pas untuk anak-anak yang baru berusia 0-6 bulan? Pada usia ini, anak lagi berkembang-berkembangnya dalam sistem penginderaan. Nah, saya sarankan orang tua yang memiliki anak 0-6 bulan, orang tua harus memilihkan mainan-mainan yang bisa merangsang perkembangan indrawinya supaya bisa berkembang secara maksimal. Penginderaan yang paling penting di usia 0-6 bulan itu adalah indera penglihatan sama indera pendengaran. Nah, untuk orang tua itu bisa membelikan mainan-mainan yang bisa bergerak, berwarna-warni, atau yang memiliki suara. Contohnya nih, bisa membelikan kincir gitu ya. Kincir yang kecil itu yang ada suaranya gitu ya. Nah, ditaruhkan di atas ayunannya, atau bisa dimainkan ke orang tuanya ketika pagi-pagi gitu. Pasti seru ya. Kemudian pilihlah mainan yang warna-warni. Nah, ini cocok untuk anak yang usia 0-6 bulan. Kemudian yang ada suaranya nih, suaranya bisa membelikan lonceng, bisa membelikan, zaman dulu itu ada mainan ini ya, mainan gitu ya, kecil yang pakai plastik. Nah, itu bisa dicoba. Atau kalau misalnya nggak ada semuanya itu, orang tua ini serba kesusahan misalnya, ini bisa dicoba untuk melatih indera pendengarannya. Orang tua bisa coba deh ngorok gitu ya. Meskipun tidak ngorok, ini action aja, ngorok acting. Nah, bagaimana respon anak? Apakah anak ini kaget atau tidak dengan suara ngorok yang keras gitu? Karena ini adalah bisa untuk pembelajaran anak untuk melatih indera pendengarannya. Usia yang berikutnya itu adalah usia 7-12 bulan. Di usia ini, anak biasanya lagi beraktivitas, belajar duduk, belajar merangkak, belajar makan apapun yang ada di samping dia gitu ya. Namun di sini lebih dilatih adalah indera perasa sama indera perabanya. Saya sarankan orang tua yang memiliki anak usia 7-12 bulan, pilihlah mainan-mainan yang bisa mendukung sistem motorik kasar dan halusnya. Kemudian pilihlah mainan-mainan yang bisa mendukung sensoriknya. Ya, itu adalah indera perabanya ya. Kemudian bisa memilih mainan, contohnya itu adalah bisa boneka yang bahannya halus, kemudian bisa bola gitu ya. Kemudian bisa memilih balok yang ramah anak, kemudian bisa memilihkan mainan-mainan yang sensory board gitu ya. Sensory board itu bisa melatih banyak sekali indera ya, bisa dibeli di beberapa department store gitu. Biasanya banyak yang jual sensory board ini usia 7-12 bulan atau 1 tahunan gitu, untuk mendukung sistem motorik dan juga sensoriknya. Kemudian untuk usia 1-2 tahun, memang sebaiknya orang tua mulai bisa nih memilah-milah mainannya. Karena di usia 1-2 tahun ini biasanya anak sudah mulai berjalan, sudah mulai berbicara. Nah, pilihlah mainan-mainan yang mendukung aktivitas anak.
ya. Misalnya bisa membelikan mobil-mobilan yang pakai per itu ya, yang bisa didorong gitu kan. Kemudian belilah mainan yang bisa melatih mereka untuk beraktivitas, misalnya bisa telepon-teleponan biar anak juga bisa berimajinatif gitu ya. Kemudian bisa membelikannya Lego atau puzzle. Ini cocok di usia 1 sampai 2 tahun. Yang selanjutnya usia 3 sampai 6 tahun nih. Apa aja mainan-mainan yang cocok bagi anak? Kita tahu ya di usia 3 sampai 6 tahun ini sudah masuk prasekolah gitu kan, udah masuk PAUD, udah masuk TK gitu. Pastinya motoriknya udah mulai bagus, sensornya juga sudah mulai bagus gitu. Nah, lebih baik anak-anak ini dikenalkan dengan mainan-mainan yang bersifatnya di luar ruangan. Bisa aktivitasnya bersepeda, bisa bermain pasir di lingkungan rumahnya kalau misalnya di rumah itu dekat dengan pantai, bisa bermain dengan di taman, bermain dengan jungkitan gitu kan, bisa apa aja bisa di luar ruangan yang hubungannya dengan aktivitas anak di luar ruangan. Namun tidak menutup kemungkinan mainan-mainan yang di dalam ruangan ini bisa dilanjutkan, yaitu dengan membelikan balok. Balok ini biasanya satu set itu terdiri dari kotak, ada yang persegi panjang, ada yang pipih. Nah, ini biarkan anak berkreasi membangun apapun itu dengan balok, supaya apa? Daya tangkap dan daya imajinasinya ini bisa berkembang dengan baik gitu. Jadi mulai dari sekarang orang tua bisa memilihkan mainan-mainan sesuai dengan usianya ya. Jangan sampai mainan itu mubazir gitu kan. Nah, kalau tidak ada budget untuk membelinya, orang tua tentunya harus kreatif ya, bisa membuatkannya dengan bahan-bahan low spot. Bahan-bahan low spot itu apa? Itu adalah bahan-bahan yang bisa digunakan ketika bahan-bahan itu setelah selesai pakai. Misalnya nih, ya, ada tutup botol. Itu kan tutup botol biasanya warna-warni. Nah, itu bisa dipakai untuk bermainnya. Atau bisa menggunakan kain perca atau mainan-mainan lain yang mendukungnya seperti kertas lipat, origami, dan sebagainya. Jadi, orang tua mulai berkreasi nih, ya, agar tidak mengeluarkan budget yang besar hanya untuk mainan anak. Jadi, orang tua bisa memanage dengan baik. Namun, saran saya, memang permainan yang paling baik dan paling ideal itu adalah yang berupa manusia, yaitu orang tua. Orang tua adalah mainan yang sangat kompleks dan sangat ideal bagi anak. Bisa diajak berkomunikasi, bisa diajak mencari solusi, kalau ada pertanyaan bisa dijawab. Kalau mau jadi kuda pun bisa, orang tua bisa jadikan kuda dalam tanda kutip ya. Jadi orang tua sebaiknya memang harus mendampingi anak dalam setiap permainannya. Terus ada pertanyaan, apakah mainan edukatif itu penting bagi anak gitu kan? Nah, semua permainan sebenarnya bermuatan edukatif, apapun mainannya. Tinggal orang tua nih mengarahkan, mau dijadikan apa permainan-permainan itu. Botol saja, satu botol bekas itu bisa menjadi banyak sekali permainan ya. Bisa permainan kata, bisa permainan ukur, bisa permainan science, bisa permainan apapun bisa digunakan, tinggal orang tuanya harus kreatif gitu. Maka ketika orang tua sudah mulai memasukkan anaknya ke sekolah, pilihlah sekolah yang benar-benar bisa mempresentasikan sekolah itu adalah diri Anda gitu ya, sekreatif Anda gitu, supaya anak juga bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan apa yang Anda harapkan. Nah, tentunya sekolah tidak bisa maksimal seperti yang Anda harapkan. Balik lagi ke keluarga, harus dimulai membangun budaya dari rumah. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk seluruh smart parent yang ada di seluruh Indonesia. Mulai dari sekarang lebih selektif memilih mainan, lebih kreatif memilih mainan, lebih kreatif lagi membuat mainan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.